Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semuanya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kita bisa ke majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Semoga waktu yang kita luangkan, tenaga yang kita korbankan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk diri kita, diberikan istiqomah, dan nanti ketika kita kembali pulang Allah panggil kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semua nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sehat semua nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Sehat niku larang regane. Alhamdulillah. Alhamdulillah mboten jawah Bu nggih. Biasanipun kan nggih jawah. Nggih alhamdulillah niki pas terang. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan di setiap detik dan waktu yang kita lewati. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan untuk materi kita di ensiklopedi adab-adab dalam Islam. Dan pada kesempatan malam hari ini nanti kita akan membahas satu adab tentang as-sholah. As-sholah itu terkait dengan sholat. Makanya pada kesempatan malam hari ini kita luruskan niat kita tholabul ilmi, boten sah dangu-dangu nggih. Kawan dosa menit mawon pun cukup nggih. Kayak suwe-suwe engko ndelok wedang jaine nek adem ya. Nggih. Kita akan membahas terkait dengan as-sholah. As-sholah itu adab-adab tentang sholat. Karena penting sekali. Sholat ini merupakan rukun Islam yang keberapa, Bu? Sholat itu rukun Islam yang kedua atau kelima? Kedua. Rukun Islam wonten berapa toh? 5 nomor 6. 5, alhamdulillah. Kalau kinten kesupen. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Alhamdulillah. Yang kelima haji ke Baitullah. Nggih, alhamdulillah. Kita akan membahas tentang sholat. Karena sholat ini kan termasuk rukun Islam juga yang sangat penting. Dan merupakan amalan yang paling agung secara mutlak. Kenapa sholat ini sangat-sangat luar biasa sekali? Karena memang kedudukan sholat ini sangat-sangat menjadi poin penting sebagai seorang muslim. Karena kewajiban sholat ini tidak akan gugur setiap muslim itu.
Jadi sholat itu Pak tidak akan gugur kepada orang yang dia itu mengaku Islam kecuali dia itu dalam keadaan hilang akalnya. Nah, kalau edan hilang akalnya berarti dia itu gugur untuk melaksanakan sholat. Atau orang itu sudah meninggal dunia, berarti dia itu sudah tidak bisa melaksanakan sholat. Makanya sholat ini sangat penting sekali karena semua yang mengaku Islam itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Sugih, melarat, semuanya wajib. Kemudian orang yang sakit ataupun orang yang sehat itu pun semuanya diwajibkan oleh Allah tetap melaksanakan sholat. Makanya sholat ini sangat-sangat penting sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan laksanakan sholat kata Allah, sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah dengan mengingat Allah yaitu sholat itu lebih besar keutamaan daripada ibadah-ibadah yang lain. Maka ditutup wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Nah, makanya penting sekali Pak, Bu, sholat ini. Karena sholat ini adalah hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak di hadis dikatakan sholat ini nanti besok di yaumil qiyamah akan menjadi amalan yang paling utama dihisab oleh Allah. Semuanya kita yang mengaku umat Islam besok pertama kali yang dihisab itu adalah sholat. Makanya pada malam hari ini nanti kita akan membahas yang pertama ada 2 sesi tentang adab-adab umum yang berkaitan dengan sholat. Kemudian yang kedua nanti kita coba belajar terkait dengan makna bacaan sholat yaitu suratul Fatihah. Nah, kita akan belajar adab-adab umum yang berkaitan dengan sholat. Karena kita belajar adab. Yang pertama, sholat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang penting. Nah, jadi jangan sampai kita sholat itu ada niat-niat yang lain kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus atau agama yang benar. Nah, makanya ini penting Bu, sholat itu ketika kita laksanakan tidak lain tidak bukan adalah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang jenenge wong salate kan yo mempere beda-beda, Pak. Tujuane orang itu kan beda-beda. Ana sing salat memang ikhlas lillahi taala, ana sing salat ku ben dielem tanggane, ben dielem kancane, ben dielem dulure yo banyak. Pemeneh sing cah nom-nom ketoke arep duwe bojo gitu kan, salat nang cedhake maratuwa kan yo dikhusuk-khusukke. Nah, misalnya lah itu niatnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adab yang harus kita pegang yang nomor 1, ikhlaskan sholat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada kesombongan, seandainya ada riya dalam kita melaksanakan sholat, segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak? Kita selesai sholat, ketika selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pertama kali yang dibaca pas zikir itu baca apa Pak? Baca istighfar. Kenapa di dalam ibadah yang paling agung, di dalam ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Allah, setelah selesai kita melaksanakan, kita disuruh oleh Allah beristighfar? Ya karena tadi Pak,
Terkadang kita itu sholat, ya kan? Satu, ono gak ikhlase. Sing nomor loro, kadang-kadang kita sholat itu tidak khusyuk, ya kan? Rogone nang dhuwur sajadah, tapi pikirane nang awang-awang. Sering ngeten niku lho nggih. Nah, makanya selesai salam kita diminta untuk beristighfar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adab kita terhadap sholat itu adalah memelihara sholat tepat pada waktunya. Ini penting sangat. Sebagaimana Allah mengatakan, innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Rasulullah mengatakan juga, sholli sholata liwaqtiha. Sholatlah engkau tepat pada waktunya. Nah, ini penting sangat. Makanya dalam sebuah riwayat pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Maka beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, berbaktilah engkau kepada orang tuamu. Setelah itu ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jihad di jalan Allah. Dari hadis ini Pak dikatakan, ternyata sholat tepat waktu itu, ya kan, itu pahalanya sangat besar sekali. Sholat tepat waktu itu pahalanya sangat-sangat luar biasa sekali. Dan kemuliaan di sisi Allah itu juga sangat luar biasa. Makanya Pak, penting. Sholat tepat waktu ini penting. Karena apa? Besok atau kapankah itu, semuanya yang hidup itu akan meninggal di antara dua waktu sholat. Saya ulangi. Semua orang yang hidup itu dia akan meninggal di antara dua waktu sholat. Semisal, si fulan dia meninggal jam 1 siang. Maka si fulan itu berarti berada di dua waktu sholat. Sholat apa? Zuhur dan sholat asar. Yang jadi pertanyaan, ketika si fulan ini meninggal jam 1, apakah dia sudah melaksanakan sholat zuhur? Kalau dia itu meninggal jam 1, seandainya dia itu sudah melaksanakan sholat zuhur, si fulan ini sudah tidak bisa melaksanakan sholat asar. Nah, dijaga nih Pak. Makanya sholat itu jangan sampai ditunda-tunda. Karena apa? Ya memang sholat ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama adalah tepat pada waktunya. Kecuali kalau kita ada uzur, ya kan? Misalkan kerja itu istirahat misalkan jam 12 sampai jam 1. Nah, sekarang zuhur jam berapa, Bu? Setengah 12. Nah, kan? Nah, terus azan Allahu Akbar, ya terus langsung sholat ya jangan, ya kan? Kita tunggu dulu sampai waktu kita beristirahat. Karena apa? Karena bekerja itu juga termasuk ibadah. Jadi kita menyesuaikan saja. Tetapi dalam keadaan misalkan kita rodok rapati sibuk, rodok nganggur gitu ya misalnya. Ketika azan sudah berkumandang, maka sholat di awal waktu ini akan menjadi keutamaan tersendiri. Ning nggih angel, Bu. Saiki sholat tepat waktu niku ya ora samben wong niku saged. Napa melih sakniki niku cekelane HP. Wah. Azan Allahu Akbar. Lah sik azan buka Facebook nggih to. Hayya 'alas shalah, ayo dang salat. Lah sik hidup bahas. Hayya 'alal falah. Sik. Bos Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kok ono alasan neh. Sik lah, nunggu komat sik. Komate kan biasanya kan masjid kan dimeniti to nggih. Wah, komate 12 menit kok ya kok sik 6 menit enggak. Baru wis komat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Lah kok sik wong yo asare jek setengah 3, jek sore.
Nah, kadang-kadang kan kita kan menunda seperti itu. Nah, makanya penyakit yang paling berbahaya itu apa? Menunda-nunda. Wis apapun itu. Gawean nak ditunda-tunda, kuwi ya wis okro semuanya. Kacau semuanya. Nah, makanya ayo kita belajar, berusaha, disiplin melalui apa? Sholat tepat pada waktunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, adab kita terhadap sholat itu apa? Yang ketiga, kerjakanlah sholat sunnah itu di rumah-rumah kalian. Ini penting. Ya. Jadi orang sholat itu kabeh dikerjakan di masjid itu enggak. Ternyata apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum, wala tattakhiduha kuburan. Jadikanlah sebagian solatmu itu di rumahmu, dan janganlah kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Artinya apa? Kerjakanlah solat sunnah itu kalau bisa di rumah. Lebih afdolnya di rumah. Misalnya panjenengan solat maghrib. Solat maghribnya di masjid misalkan. Kemudian nanti jenengan solat ba'diyah maghribnya itu lebih utama dikerjakan di rumah. Misalkan solat subuh. Sebelum sholat subuh ada sholat yang mempunyai keistimewaan yang sangat dahsyat. Apa itu sholat sunnah? Fajar 2 rakaat. Ra'ataini fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kalau bisa sholat sunnah fajar ini dikerjakan di rumah. Supaya apa? Supaya rumah kita itu tidak seperti kuburan. Nah, ini penting nggih, niki ilmu. Lah anak nang masjid apa ora entuk to Pak Ustaz? Boleh. Boleh. Sing entuk iki sapa? Enggak ada, ya. Cuma tadi saya mengatakan bahwa sholat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, afdalu sholatikum fi buyutikum illal maktubah. Sebaik-baik sholat kalian adalah sholat yang dikerjakan di rumah kalian kecuali sholat wajib. Jadi sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, terus misalkan sholat sunnah hajat, itu lebih afdol, lebih utama dikerjakan di rumah. Makanya ini sangat penting sekali. Misalkan yang sudah sering sholat sunnah di masjid, ya kan, sekali-kali sholat sunnahnya di rumah. Ya kan? Nah, itu supaya apa? Kita mendapatkan keutamaan seperti yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang nomor 3. Yang nomor 4, adab kita ketika sholat itu apa? Yang keempat, mengenakan pakaian yang bersih. Nah, jadi di sini dikatakan mengenakan pakaian yang bersih, bukan yang mahal, bukan yang modis, bukan, tetapi yang apa? Bersih. Nah, karena apa? Sepatutnya seorang hamba ketika kita itu menghadap Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya memakai pakaian yang bersih dan suci. Ini penting. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap kalian itu memasuki masjid-masjid. Sama juga seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyalbas saubaihi fa innallaha ta'ala ahaqqu man tazayyana lahu." Jika salah seorang dari kalian akan mengerjakan sholat, hendaklah ia mengenakan kedua atau sepasang pakaiannya. Sebab sesungguhnya Allah itu yang lebih berhak dituju
ketika seseorang itu berhias. Tapi kan awake dhewe sosok kualik to nggih. Awake dhewe kadang arep nemoni Pak RT, Pak RW duwan dan nyelidit to nggih. Ibu-ibu jilbabe disuteli kose gitu. Bar niku terus wedaan, bar niku terus gincuan, terus parfuman gitu. Bapak nggih ngenten niku. Napa pernah jenengan ngadep Pak RT ajeng nyuwun tanda tangan terus koloran ngenten nggih pernah? Nah, mboten, pasti perkewuh. Wah isin aku. Apalagi kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu, Pak, ya kan? Kita itu menyediakan pakaian khusus yang dipakai untuk sholat. Nah, ini penting. Kalau paringi contoh, saya kasih contoh. Misalkan bapak-bapak itu harus ada kostum yang tersendiri, Pak, kalau kita itu mau sholat. Misalkan pandangan nyiapke sarung, bar itu baju koko, peci. Nah, jadi ketika nanti kita mau sholat, ya kita pakai kostum sholat itu. Ya pakai sarung, pakai baju koko, kemudian pakai peci. Patut gitu loh. Jadi kita itu menghadap Allah itu pakaiannya itu yo yang pantas. Ora perlu larang, ora perlu tuku sarung sing regone jutaan-jutaan, ndak perlu. Sarung sing rego 50.000 ndak masalah, sing penting disetrika, dia suci, dia bersih. Baju koko nggak perlu yang mahal, nggak perlu yang harganya 200.000, 100.000, nggak perlu. Yang online itu kan harga 45, 50 kan sudah bagus-bagus loh. Yang penting dicuci, disetrika. Nah, jadi kalau kita menghadap Allah itu ya pakai pakaian yang bersih, yang bagus. Bahkan ngapunten loh nggih, saya itu punya sarung itu hampir 15 Pak sarung. Sarung itu 15. Jadi mengko misalnya baju kokone warnane abu-abu, sarung itu ya nanti rada abu-abu sithik. Nanti misalnya kokone warnane hijau, sarung itu ya rada hijau gitu. Jadi biar fashionable juga, rada patut Pak disawang. So sampai klambine hijau, sarungnya abang. Wah, kan ya rasa cocoknya warna. Ya. Penting Pak seperti itu. Yang ibu-ibu juga, ibu-ibu tuh kalau perlu ngapunten loh nggih. Nah, panjenengan sholat itu mukena itu jangan hanya satu. Kadang-kadang kan tuku gamis wae iso sesasi tuku siji. Nek nak mukena setahun iki gur siji tok. Kuwi saka hadiah saka anake. Nah, kalau perlu jangan beli mukena yang bagus. Rasa sing larang ndak yang harga 100.000, 125 yang online banyak. Beli 2, beli 3. Jadi nanti kalau sudah kotor dicuci, pakai yang lainnya. Jadi biar ada variasinya Bu dalam kita ibadah dari sisi pakaian. Jadi yang keempat, mengenakan pakaian yang bersih ya, dan suci. Ini penting sangat. Ayo kita belajar punya adab di sisi Allah. Walaupun gak ono sing ngerti, gak ada. Ya kan? Misalnya awak dhewe sholat sendirian, cuma Allah yang tahu. Tetapi adab kita sama Allah harus kita terapkan. Saged nggih mungkin insyaallah nggih. Saged Pak nggih insyaallah nggih. Nah, ayo kita sama-sama memperbaiki adab kita. Kemudian yang kelima, apa adab kita terhadap sholat? Niki penting niki. Tidak mengerjakan sholat ketika makanan telah terhidangkan. Nah, kadang-kadang kan enek guyonan kok, wah iki jam 12 sih. Iki mangan sik apa salat sik iki? Nah, iki salat sik apa mangan sik? Lah, mangan sik. Lah mangan kok salate keri. Apa salat sik? Lah engko salat wetenge krucuk-krucuk. Lah sing bener sing ndi? Nah, niki ada hadisnya. Dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza quddimal 'asya'u wa hadratis sholatu fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghribi fala ta'jalu an asyaikum." Jika makan malam telah dihidangkan, lalu tiba waktunya sholat, maka mulailah dengan menyantap makanan tersebut sebelum kalian melaksanakan sholat maghrib. Janganlah kalian menyegerakan sholat sebelum menyantap makan malam tersebut. Jadi hadis Kanjeng Nabi niki, ya kan, misalkan ada tamu, ya kan,
ada tamu. Terus ada tamune ndugine jam 5:15. Nah, baru ngobrol-ngobrol sebentar, terus garwa ngedalke daharan. Jam 5:30 kurang 5 ditokne daharane, ditoto, piringe ditoto, nasike ditoto, lauke ditoto. Lah kok 5:30 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, piye iki? Salat sik apa ma'am sik iki? Kalau menurut hadis ini, kita apa dulu? Makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu. Nah, jadi ketika kita itu dihidangkan makanan dan masuk waktu sholat, maka lebih baik kita itu apa? Memakan makanan yang sudah dihidangkan. Ninggih niku mangane sak cekap wektune, Pak. Ampur bar mangan terus rokokan sih, bar rokokan terus ngobrol sih, walah jadi suwe. Nah, kan kadang penyakit kita kan gitu, wah dari ustadz mangan sih, yo mangan sih Pak. Tapi udah aja rokokan sih, itu kan suwe Pak. Gitu. Nah, ritualnya laki-laki kan gitu gitu. Nah, kan dahar dulu rokokan, baru terus hahaha, terus nyekel HP sih, wah suwe jadi. Artinya makan dulu secukupnya 10 menit, 15 menit baru melaksanakan sholat. Itu adab yang kelima ketika kita sholat. Kemudian adab yang keenam. Apa itu? Memelihara sholat berjamaah. Nah, ini. Adab kita terhadap sholat tidak lain tidak bukan adalah kita senantiasa menjaga jamaah kita di masjid. Terutama laki-laki, Pak. Laki-laki yang sudah baligh, laki-laki yang sudah berakal, laki-laki yang sudah mukallaf, laki-laki yang sudah sempurna akalnya, maka dia diperintahkan oleh Allah untuk memelihara sholat berjamaah. Ini penting sangat. Karena apa? Karena dalam sholat jamaah itu Rasulullah menjanjikan pahala yang sangat luar biasa. Ya kan? Kita dari rumahnya 1 langkah diampuni dosanya. 1 langkah diberikan kebaikan. Diangkat derajatnya. Nah, itu sangat luar biasa. Ayo kita sama-sama belajar. Ya kan? Karena sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa 20 darajah. Kata Rasulullah, sholat berjamaah itu panjenengan sudah hafal. Lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak berapa? 27 derajat. Nah, ini penting. Lah estri pripun Pak Ustadz? Misalnya ajeng jamaah nopo angsal nopo mboten, nggih insyaallah boleh. Tapi memang kalau yang perempuan itu afdolnya lebih baiknya sholatnya di rumah. Tapi kalau misalkan mau berjamaah juga tidak menjadi masalah. Terus yang ketujuh, adab kita terhadap sholat tidak mencari-cari masjid. Nah, ini penting Pak. Terutama ini di kota-kota besar. Ya kan? Makanya hendaklah seseorang itu melaksanakan sholat di masjid di mana yang dekat dengan rumah tempat tinggalnya. Jadi diutamakan ketika kita itu sudah menetap di suatu tempat, kita itu dianjurkan untuk sholat berjamaahnya itu di dekat tempat tinggal kita. Itu penting sekali. Karena Rasulullah juga mengatakan liyusolli rajulu fil masjidi alladzi yalihi wa la yattabi'i masajid. Hendaklah seseorang itu sholat di masjid yang dekat dengannya, janganlah ia berganti-ganti masjid. Nah, ini perintah Kanjeng. Lah tapi nang kono imame wah suwe banget Ustaz. Pemenah subuh Ustaz, ya Allah, subuh meh 12 menit lho Ustaz. Wesel kula ngadeke Ustaz. Lah niku pripun Ustaz? Daripada kula salate gak pati khusyuk, kula pindah masjid niku pripun? Nah, memang tadi dikatakan, ya kan? Memang lebih baik itu salatnya di masjid yang dekat dengan rumahnya. Tapi seandainya
ya kan? Terus kita punya problem seperti itu bagaimana? Saya pernah diskusi, ya sudah kita pindah masjid saja. Tapi pada waktu-waktu sholat tertentu saja. Nah, makanya ini menjadi perhatian juga, kalau kita ditunjuk menjadi imam, baik itu di masjid, baik itu di musola, janganlah kita itu memperpanjang bacaan kita ketika sholat berjamaah. Karena apa? Karena yang menjadi jamaah itu tidak semuanya itu muda-muda. Ono sing pun sepuh, ono sing ngadeke wae ya Allah, ngadeke suwi wis pegel kabeh, lah jangan. Makanya ini menjadi perhatian, imam-imam masjid itu kalau bisa itu ngomong jamaah. Salatnya rasah pati dawa-dawa. Karena apa? Kadang-kadang dawa-dawa kuwi malah ra khusyuk. Godane gede, ya kan? Dan apa? Tidak semua orang itu waktunya longgar. Kadang ono sing kesusu, kadang ono sing sibuk, kadang ono sing digawean iki, ono sing digawean itu. Lah ini penting sekali. Makanya ini sangat menjadi perhatian untuk yang dipasrai menjadi imam-imam di masjid atau musola. Kalau sholat berjamaah itu jangan terlalu memanjangkan bacaan dalam sholat. Jangan, ya, kasihan jamaahnya. Karena saya itu juga pernah, Bu, sholat itu nang kono, wah suwe banget. Baru gue ya kapok. Tapi nang sholat nang kono, wah sholat nang kono genah iki, wah imame jos. Josnya apa? Cepet. Nah, tapi khusyuk. Nah, gitu. Dulu saya tuh pernah ngimami di Timur Solo Pos, di Masjid Al-Muflihun itu. Saya kan ya karena belajar sering ngobrol-ngobrol gitu, yo Ustadz, kalau sholat ngimami itu ya jangan panjang-panjang. Mesakno, karena ini masjidnya pinggir jalan. Ini masjidnya orang ampiran. Ini masjidnya tidak semua orang itu nganggur. Ini masjidnya itu tidak semua orang itu punya kebutuhan yang longgar seperti jenengan. Jadi kalau bisa sholatnya itu bacaannya jangan terlalu panjang. Oh, jadi kalau nak imam saat maghrib niku mesti kan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat pertama, rakaat kedua kulhu. Kadang ina atau ina. Kadang idzaja. Kadang li'ila fi quraish. Gitu. Wah, aku seneng ini. Terus mesti disenengi iki. Apa meneh pas Ramadan, wah kuwi dadi favorit kuwi. Ana imam sing ketoke dawa dititeni. Wah, dina Selasa nang Masjid Al Alimun. Wah, pindah-pindah sih. Wah. Penting lah nih ya, nang golek imam sing rada bisa ngemong ya. Yang penting tumak nina, yang penting khusyuk. Nah, itu penting sekali. Kemudian yang berikutnya. Adab kita ketika sholat, berjalan menuju sholat atau masjid itu dengan tenang dan sopan. Walaupun terlambat. Ya, walaupun terlambat. Jadi misalnya, sudah iqomah. Terus imam sudah melaksanakan sholatnya. Lah kok kita telat 1 rakaat? Misalkan. Terus kita itu dari rumah pakai motor, diparkir di halaman masjid. Lah terus imame mocone surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu somad. Ya kan? Lah kok jenengan lagi parkir motor. Lah itu enggak usah terburu-buru parkir terus melayu. Nang masjid jangan. Mau nabrak lawang malah repot. Nah, jadi tetap tenang jalannya, tetap sopan. Berapapun rakaat yang kita dapatkan tidak menjadi masalah. Ini sesuai dengan Kanjeng Nabi, idza sami'tumul iqamata famshu ilas sholati wa 'alaikum bis sakinati wal waqari wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jika kalian mendengar iqamah, maka bersegeralah berjalan menuju sholat. Hendaklah kalian menjaga ketenangan. Janganlah terburu-buru. Gerakan apapun yang kamu dapati, kerjakanlah
dan yang luput sempurnakanlah. Nah, hadisnya ini. Tapi nggih niku wau terus awake dhewe aja ngentengke salat. Wis azan cek HP-an, wis komat anggek gendadapan wudu, terus melayu lah niku nggih mboten bener. Kecuali dalam keadaan uzur tadi, perjalanan rondo adoh misalnya terus parkir motor terus wudu, waduh, kayak imamnya wis arep anu lah, tetap tenang. Berapapun kita dapat rakaatnya tidak menjadi masalah, tinggal kekurangannya atau yang luput disempurnakan. Itu nggih. Nah, jadi rasa kesusu, rasa pelayon. Nah, pernah ada kok itu apa namanya di Facebook itu pas sholat Idul Fitri Bu. Nah, panitiane rondok kurang ajar, gitu. Lah, ngerti soft lanang karo soft wedok bener dipisah, tapi diparingi rafia. Nah, diparingi rafia. Lah, bocah nom iki ya mungkin ya tangi turu ndek bengi takbiran kan ya mungkin lek-lekan. Lah, akhirnya telat melayu Bu. Lah, melayu kesandung rafiane tiba. Wah, malah ndadeke jamaah yang lain tidak khusyuk. Makanya tadi di sini diperintahkan apa? Berjalanlah menuju sholat dengan tenang dan sopan. Gak usah kesusu, gak usah buru-buru, ya. Berapapun yang kita dapat tidak menjadi masalah, yang kurang disempurnakan. Gitu. Terus yang berikutnya penting ini. Apa adab kita terhadap sholat? Mengerjakan sholat dengan hati yang khusyuk. Nah, idza kumta fi sholatika fasolli sholata muwaddi'in. Apabila kalian berdiri mengerjakan sholatmu, maka sholatlah dengan sholat seorang yang seolah-olah dia akan berpisah dengan dunia. Dari sini kita belajar, Bu. Artinya ketika kita itu sholat, anggapan sholat yang kita lakukan itu sholat terakhir kita. Baru ya Pak dia meninggal. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kekhusyukan. Nah, ini penting. Tapi nggih niku Ustaz jenenge khusyuk jenenge wong urip nang donya ku ya butuh akeh Ustaz. Kadang-kadang ya mikir butuh barang pas sholat. Kadang-kadang mikir, wah mikir iki ya. Biasa lek ngenten niku to nggih. Jenengan ngenten niku mboten, Bu. Kulo iki kadang nak ndokokne kontak motor niku lali. Nah, terus bar salat ya kelingan. Walah, ternyata tak kok ndurak buku nek wingi bar bali pengajian ganti kok nggone. Ya kadang-kadang ngenten niku. Nah, makanya khusyuk niku penting sangat. Ayo kita belajar apa namanya untuk khusyuk. Nah, ini nak 8:30 mawon nggih. Niki nak membahas Al-Fatihah kok ketoke rada mboten nyandak. Niki adab-adab mawon dulu nggih. Yang ke-14. Adab kita terhadap sholat apa? Menyempurnakan wudu dan khusyuk dalam sholat. Nah, ini penting. Jadi saya ulangi sekali lagi, menyempurnakan wudu. Wudu itu harus sempurna. Supaya apa? Supaya sholat kita juga sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma minim ri'im muslim tahduruhu sholatun maktubatun fayuhsinu wadu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minaz zunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika dahral kullah. Tidaklah seorang muslim yang menghadiri sholat wajib lantas dia menyempurnakan wudu, kekhusyuannya, rukun-rukunnya, melainkan ia akan menjadi kafaroh, penebus daripada dosa-dosa yang lalu selama dia tidak melakukan dosa besar. Itu berlaku sepanjang masa. Dari sini kita bisa belajar lagi. Ternyata sebelum kita melaksanakan sholat, ketika kita melaksanakan wudhu, itu ada kafaroh, penebus dosa yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya gimana Ustaz? Nggih, ketika kita membasuh kedua tangan kita,
maka dosa-dosa yang ada dalam kedua tangan kita itu berguguran. Ketika kita itu berkumur, maka dosa yang ada dalam mulut itu dia keluar berbarengan dengan air wudhu yang keluar. Ketika kita membasuh muka kita, dosa-dosa yang ada dalam muka kita itu juga keluar. Dosa mripat sing diingeti sing dudu haknya, dosa mripat sing untuk mengingeti yang haram. Itu ketika kita wudhu, dia akan berguguran dosanya. Ketika kita membasuh tangan juga demikian. Dosa yang dilakoni tangan itu akan berguguran. Ketika kita mengusapkan sebagian kepala, telinga, kaki, juga Allah jadikan itu kafarah, penebus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dan kita lakukan. Makanya nak wudhu niku Bu, kita itu harus membayangkan awake dhewe iki dosane akeh. Bariku tak cuceni. Ketika aku basuh tangan dosa niki mili ilang karo bablasing banyu wudhu. Ketika kita membasuh muka, tangan, kaki, terutama kaki, Bu. Ketika kita membasuh kaki itu yang sempurna. Bagaimana menyempurnakan membasuh kaki itu? Salah satunya sela-sela jari kaki itu harus dibersihkan. Kadang-kadang kan kita ndak tuh ya. Wudu kan sikile gur diturke karo banyu to, gur dipeki to. Kadang-kadang apa namanya lututnya sebelah belakangnya itu enggak basah. Ini penting. Wudu ini suwene sepiro to? Paling suwe niku pernah jenengan wudu 10 menit. Ndak to? Pernah jenengan wudu 3 menit. Paling kita wudu 2 menit, ya kan? Ayo yang 2 menit ini kita sempurnakan. Ketika membasuh muka disempurnakan. Ketika kita membasuh tangan sampai siku ini loh, digosok-gosok sikunya. Kanan, kiri. Kemudian kita membasuh kepala. Syukur batuk itu pek gitu ya jangan. Ya kan? Kepalanya enggak basah. Nah, terus ketika kita juga membasuh kaki juga gitu. Digosok-gosok kakinya, sela-sela jarinya digosok. Supaya apa? Sempurna. Ketika wudhu kita sempurna, maka insya Allah itu menjadi kafarah penebus dosa selama kita tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Makanya ini penting sekali. Ayo kita bersama-sama. Mulai dari wudhu kita sempurnakan. Setelah wudhu, ketika mau sholat tadi apa? Berpakaian yang bersih dan suci. Gak harus mahal. Kemudian yang ketiga, yang pelajaran kita ambil, sholat harus berusaha khusyuk. Bagaimana khusyuk? Bayangkan sholat itu sholat terakhir diri kita. Maka dengan begitu, insya Allah sholat itu akan menjadi kebaikan yang banyak. Dan seperti pesan yang di awal tadi, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi itu sedikit adab yang dapat kami sampaikan. Saya ulangi, saya rangkum. Adab yang berkaitan dengan sholat yang pertama, ayo kita belajar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berusaha memelihara sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, ayo kita belajar lagi ya. Sholat sunnah itu kita kerjakan di rumah. Di masjid boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Tapi lebih afdol, lebih utama sholat sunnah itu di rumah. Kemudian yang keempat, mengenakan pakaian yang bersih dan suci. Tidak harus mahal, tidak harus mewah. Kemudian yang kelima, tidak mengerjakan sholat ketika makanan telah terhidang. Jadi kalau ada makanan, lebih baik kita makan terlebih dahulu. Baru sholat. Tapi makan tok loh ya, tidak ditambah plus-plus yang lain loh ya. Nah, nanti kesuwen. Yang keenam, adabnya terhadap sholat, memelihara sholat berjamaah di masjid.
Nah, keutamanya banyak sekali. Kemudian yang ketujuh, tidak mencari-cari masjid. Nah, di sini menjadi pelajaran untuk pengurus masjid, kalau menunjuk imam, imamnya itu ketika memimpin sholat jangan terlalu panjang bacaannya, ya, jangan terlalu panjang bacaannya. Supaya apa? Supaya jamaah juga tidak terlalu keberatan. Nak sholat piyambak monggo jenengan maca sak juz yo los. Nah yo pernah jenengan maca sak juz, Bu. Paling banter yo Al-Qari'ah to nggih. Nak dhewe lho nggih. Ina atoina kulhu, ina atoina kulullah wahad kan kadang-kadang gitu. Makanya kalau berjamaah tadi, ayo kita sama-sama ngomong. Selain ngomong diri juga ngomong kepada jamaah yang lain. Kemudian yang kedelapan, berjalan menuju sholat dengan tenang dan sopan. Walaupun terlambat, jangan berlari. Walaupun terlambat, jangan buru-buru. Tetapi harus tenang dan sopan. Kemudian yang berikutnya tadi, mengerjakan sholat dengan hati yang khusyuk. Yuk pelan-pelan belajar khusyuk. Belajar matanya tidak kemana-mana. Belajar matanya memandang tempat sujud dan seterusnya. Kemudian, sudah ya tadi ya. Yang ke-10, tadi kok berapa? Nah ini yang terakhir. Menyempurnakan wudhu. Nah, menyempurnakan wudhu sebelum kita melaksanakan sholat. Ya, dibasuhnya yang rata, digosok tangannya, digosok kakinya, digosok wajahnya dengan sempurna. Supaya apa? Supaya menjadi kafarah, penebus bagi dosa-dosa yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi itu yang dapat kita sampaikan. Rasa suwe-suwe, rasa hakeh-hakeh, yang penting diamalke nggih Bu nggih. Nah, insyaallah nanti bulan depan kita belajar lagi adab terkait dengan sholat. Kita masuk di adab yang berikutnya dan membahas terkait dengan makna bacaan sholat. Mulai dari Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan seterusnya insyaallah. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa membimbing kula panjenengan semuanya, diberikan nikmat iman yang terus terjaga, kemudian diberikan sholat yang khusyuk, diberikan ibadah yang mantap, diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah-ibadah dan kesolehan-kesolehan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita tutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Nuwun ngapunten menawi wonten lepat lan salahipun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.